Halo teman-teman, di video kali ini kita akan coba bahas seputar bagaimana memvalidasi inputan dari user gitu ya. Kita tahu bersama bahwasannya ada satu kaidah gitu ya, bahwasannya kita nggak boleh percaya 100% sama inputan user gitu ya. Jadi kita harus coba cek apakah yang di-input oleh user itu memang sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum gitu ya. Karena kalau misalnya sampai yang diinputkan oleh user itu beda dengan apa yang kita inginkan ya, dengan apa yang sistem akan terima, maka akan memberikan satu buah unusual behavior lah ya di sistem teman-teman semua. Nanti ada yang error gitu ya, atau ada anomali database ya, anomali data, inconsistent data misal di dalam database dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan problem tersebut, maka kita harus mencoba untuk memvalidasi inputan dari user. Nah, jenis-jenis validasi yang dapat kita lakukan sebenarnya banyak gitu ya. Contoh misalnya, ketika kita butuh user mengirimkan atau memasukkan email mereka gitu ya ke dalam sistem, ya itu juga sudah jelas gitu ya. Email itu kan ada satu buah formatnya. Misalnya dudiali@gmail.com gitu ya, maka email itu sudah jelas harus ada @-nya, harus ada .com dan lain-lain gitu ya. Jadi ada format tertentu. Kalau misalnya si user tidak memasukkan sesuai dengan format yang kita inginkan, maka sudah jelas emailnya invalid. Kalau email invalid, maka kita tidak bisa melakukan hal-hal berikutnya, misalnya untuk mengirimkan notifikasi ya ke email tersebut atau dan lain hal gitu ya. Atau misal sesimpel umur gitu ya, kalau teman-teman mau menerima inputan dari user gitu ya, untuk kemudian user bisa memasukkan umur mereka ya, teman-teman bisa langsung untuk memberikan validasi. Misal umurnya itu nggak boleh kurang dari 17 tahun atau nggak boleh lebih dari 35 tahun misal gitu ya. Jadi ada di range 17 sampai 35. Itu pun bisa dilakukan dalam validasi gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa lakukan hal tersebut di dalam code base kita ya di Golang? Maka eh, kita bisa menggunakan beberapa package ya. Ada banyak tipe package sebenarnya gitu ya, tapi yang biasa saya gunakan ini ada namanya Go Playground slash validator, ini ada di GitHub. Kita bisa lihat di sini. Wait, coba kecilin dulu biar bisa kebaca. Nah, tipenya banyak yang bisa kita cek gitu ya. Dia sudah ada back-in validation kalau mereka sebutnya. Kita bisa cek terkait dengan field-nya, kemudian network-nya, kemudian string validations, ada numerik dan lain-lain, start with, uppercase dan seterusnya gitu ya. Atau yang paling kita gunakan, ya sering gunakan biasanya require ya, require. Bahwasanya user harus mengirimkan teks tersebut atau atribut tersebut. Ini juga sampai ada comparison. Ini teman-teman yang tadi saya ceritakan, bahwasannya less than ya, umur tidak boleh kurang dari sekian, maka kita bisa pakai less than atau less than or equal. Umur tidak boleh lebih dari sekian, maka kita bisa pakai greater than atau greater than equal dan seterusnya gitu ya. Bagaimana implementasinya? Ya, sebenarnya kita juga sudah punya example ya di dalam sini. Nah, ini banyak nih teman-teman yang bisa teman-teman coba adopt gitu ya. Di simple misal, ini simple validation, ini juga sudah ada contohnya. Sebenarnya gimana cara pakainya. Kalau kita lihat dari contoh, maka validasinya gitu ya, kita bisa taruh di struct text ya. Jadi kita tinggal tulis validate require, validate apa gitu ya, sesuai dengan apa yang tadi ada di dalam backend validation tadi. Greater than equal dan seterusnya. Ini juga ada email, is color, berarti dia harus masukin entah hex color, RGB atau dan seterusnya. Ya, kita langsung aja deh ya, kita coba gunakan di dalam kode kita. Yang pertama kan kita lakukan adalah kita akan menginstal package-nya tadi ya, Go Validator tadi. Oke, kita lihat dulu cara installnya. Dia ada go get gitu ya. Berarti kita akan langsung masukin aja ke kode. Nah, untuk teman-teman yang ikutin series Golang Echo API ini, maka kemarin-kemarin saya pakai dep gitu ya untuk dependency injection. Sorry, untuk dependency manager. Karena satu dan lain hal, maka kita akan coba ganti gitu ya. Ganti dependency manager
dengan menggunakan Go modul, karena pada saat saya coba untuk add package ke dalam kode kita dengan menggunakan dep, ternyata ada beberapa problem. Oke, berarti yang harus kita lakukan adalah kita akan tulis clear dulu ya, go mode init. Ketika teman-teman pengen pindah dari dep ke go modules gitu ya, maka nanti Go modules akan copy ya semua require package yang memang teman-teman udah masukin ke dalam dep, itu dipindahin ke sini semua gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal tulis package yang tadi ya, yang akan kita install, go get, kemudian alamat package-nya. Invalid karakter, kita copy aja lah ya, dia katanya nggak boleh pakai HTTPS. Oke. Nah, ini sudah ada ya. Setelah kita add, maka kemudian kita bisa langsung menggunakan package-nya. Nah, kita akan coba gini aja dulu ya. Kemarin kita sudah bikin satu buah controller ya, pegawai controller, kemudian di situ ada store pegawai gitu ya, yang mana sebenarnya sebelum kita store, kita lihat modelnya dulu. Nah, di sini kita sudah bikin struct pegawai ya, di bawah juga ada store pegawai. Ini kan sama sekali kita belum sanitasi gitu ya, kita belum validasi apa yang dikirim oleh si user. Maka kemudian kita bisa langsung lakukan di sini. Tapi biar teman-teman paham dulu gimana cara kerjanya, saya nggak langsung aplikasikan perubahan di sini. Kita akan coba bikin satu buah file baru aja. Namanya adalah validation controller.go. Ini buat contoh aja ya teman-teman ya. Tulis package-nya, kemudian kita bikin satu buah struct. Kita pakai contoh lah, misal kita mau memvalidasi data customer gitu ya. Maka kita akan bikin struct-nya terlebih dahulu. Customer, kita bikin struct-nya. Biasanya customer tuh kita butuh namanya gitu ya, string, kemudian email, kemudian alamat, string, kemudian umur lah ya. Kita akan coba less than equal sama greater than equal ya. Kita kasih integer. Nah, kemudian kita akan bikin kita akan bikin struct text di sini ya. Jadi kita akan tulis validate ini require. Oke, kemudian kita juga akan bikin validate untuk emailnya. Kalau email ada dua. Yang pertama dia required, yang kedua dia harus sesuai dengan format email. Maka kalau misalnya teman-teman pengen apply dua rules seperti tadi, seperti ini gitu ya, maka tinggal dikasih koma aja untuk masing-masing rule-nya. Ya, kalau di atas ini kan cuma require aja, kalau di bawah berarti ada require email. Berarti require koma email. Kalau pengen tambahin lagi misalnya less than gitu ya, atau less than equal sama dengan sekian, ini juga bisa. Saya tambahin validate, kalau alamat mungkin require aja kali ya. Require. Nah, terakhir nih di umur gitu ya, validate. Nah, saya pengen ada range-nya gitu ya. Jadi saya tulis misalnya less than equal 17. Jadi nggak boleh lebih dari 17. Nggak boleh kurang dari 17, sorry. Atau GTE, greater than equal 35. Nah, gitu ya. Kebalik ya. Less than equal harusnya 35. Greater than equal 17. Ini saya pindahin dulu deh, biar gampang bacanya. Oke, jadi kan umur ya akan divalidasi greater than equal 17, berarti dia harus lebih dari 17, dan less than equal 35, jadi harus kurang dari 35. Gitu teman-teman. Oke. Ini kurang kutip, sorry. Nah, kemudian kita akan coba nih ya, bagaimana cara melakukan validasi atau menggunakan validate yang ada di sini sebagai acuan validasi. Teman-teman bisa belajar dua hal di sini ya. Yang pertama, kita bisa memvalidasi struct ya dengan cara membaca validate atau struct text yang ada di sini.
Atau teman-teman juga pengen melakukan validasi untuk satu buah variabel. Jadi ada yang level struct, ada juga yang levelnya variabel satu-satu. Maka kita coba yang struct dulu ya. Untuk itu, maka kemudian saya bikin satu buah function, namanya adalah test struct validation, gini aja ya. Kita akan kembalikan konteks. Kemudian error. Nah, di sini kita akan coba nih melakukan validasinya. Yang pertama kita akan bikin satu buah objeknya dulu. Validator.new. Ini error ya pasti teman-teman ya. Kenapa? Karena kita belum import yang di atas. Maka saya akan coba import validator. Nah, kita kasih alias. Jadi ini akan refer ke atas sini, validator. Kemudian kita akan coba masukkan data ya ke dalam struct tersebut. Misalnya customer. Ini ada nama kita isi misalnya Bams. Emailnya coba salah ya, emailnya misalnya cuma Bams segini aja. Alamatnya alamatnya kita kosongin, sama umurnya kita kasih misalnya cuma 15 tahun. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ini ada koma ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini bahwasannya beberapa field ya yang kita masukkan ke sini tidak sesuai dengan validate-nya. Kalau kita lihat apakah nama sesuai dengan rules yang kita terapkan, dia sudah sesuai karena dia cuma dibutuhkan bahwasannya dia harus ada isinya. Kalau email kita lihat kita butuh dia ada isinya, oke ya. Dia pass untuk require tapi dia tidak pass untuk email. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan format email. Berarti dia keluar error nantinya. Alamat juga sama ya. Dia tidak pass untuk require karena dia kosong. Kemudian di umur juga dia invalid. Kenapa? Karena dia 15. Berarti nggak sesuai dengan rules yang sudah kita terapkan. Maka kita akan coba untuk validasinya. Kita akan tampung apabila ada error ya. Dari mana? Dari v.struct ya. Ini v kita ambil dari yang atas. V. Kemudian ini jenis validasi yang kita lakukan. Ada struct, ada var, dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, saat ini kita pengen memvalidasi struct, maka kita pakainya struct. Nanti kalau pengen untuk variabel, tinggal ganti var. Gitu ya. Struct, ya kita masukkan struct-nya. Kita masukkan ya struct-nya. Nah, seperti biasa tinggal kita if. Nah, kalau error ya, maka kita akan return c.json. Berarti statusnya apa nih? Status bad request gitu ya. HTTP udah masuk ya. Oke. Kemudian kita kasih message-nya. Kita pakai map aja deh. String. Oke. Kalau error maka keluar ini. Tapi kalau nggak error, maka kita akan return JSON status oke. Map juga ya. Sukses. Gitu ya teman-teman. Oke. Kita akan review sedikit ya. Maka di dalam tes struct validation ini kita sudah bikin objeknya, kemudian kita masukkan nilainya ya. Nilai yang sudah kita input di sini berdasarkan struct yang di atas. Nah, kemudian kita sambungkan ya antara nilai struct tersebut dengan validasinya. Maka di sini dia akan ngecek nih strip text yang di atas ini. Sesuai atau tidak. Kalau misalnya nggak sesuai, berarti dia akan return error. Nah, di error tersebut maka kita akan coba return ke user bahwasannya ada error gitu ya. Dengan status 400 bad request.
Kemudian kita kasih tahu errornya apa. Tapi kalau misalnya nggak ada error, maka dia akan tampilkan message success. Gitu ya. Simpel ya teman-teman ya. Nah, untuk menjalankannya bagaimana? Kita akan buka roots kita. Nah, di roots ini kita akan bikin satu buah roots lagi. Namanya apa? Pakai metode get aja. Test struct validation misalnya gitu ya teman-teman ya. Test struct validation. Ngambil dari mana? Ngambil dari controllers dot test struct validation. Oke. Undefined controllers kita lihat dulu ya. Ada yang salah nggak sih? Salah nih ya. Sorry. Struct. Ini berarti kita benerin. Oke, sudah sesuai. Baru kita akan running. Main.go. Nah, sudah running. Kita tesnya mau pakai apa? Postman misal. Oke. Itu localhost 1234 kita tes dulu get sambung apa enggak dia. Oke, sudah tersambung ya. Baru kita tes struct validation. Masukin dulu ke collection ya. Oke, kita send. Nah, kita lihat teman-teman. Returnnya ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dibilang katanya email ya nggak sesuai dengan email ya, customer alamat juga nggak sesuai, umur juga nggak sesuai dengan tag GTE yang tadi. Nah, sampai sini ya kita bisa lihat bahwasannya seluruh yang sudah kita lakukan di sini gitu ya, kita validate di sini, dia sudah bisa divalidasi di bawah sini. Gitu. Sekarang coba kita benerin ya. Misalnya emailnya bams@gmail.com, kemudian alamatnya kita isi misalnya di Depok, umurnya misalnya di 25 tahun. Berarti kalau kita lihat di sini, harusnya ya nilai-nilai ini sudah sesuai dengan rules yang sudah kita terapkan di atas. So, kita akan coba lagi. Kita run ulang. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman, sudah sukses. Berarti ya, kita coba balik ke kode lagi. Berarti seluruh yang kita input di sini sekarang sudah sesuai dengan apa yang sudah kita definisikan di struct text ya. Jadi sudah sukses. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah memvalidasi variabel. Nah, untuk mencobanya kita akan bikin satu buah function lagi aja. Namanya function test variable validation. Konteks error. Oke. Nah, di sini sebenarnya sama sih ya. Kita juga kita bikin objek juga gitu ya. Tapi bedanya yang divalidasi sekarang adalah variabel. Contoh misal validator.new sama kita bikin. Kemudian kita siapkan misalnya ada satu buah variabel namanya emailnya. Isinya bams. Yang mana email kan harusnya nggak begini ya. Dia harus ada add something dot something gitu ya. Maka kita coba pakai error sama dengan v.var ya. Kalau yang tadi ya v.struct, sekarang kita pakainya v.var. Var ini berarti untuk memvalidasi single variable. Kita masukkan variabel yang akan divalidasi, kemudian kita masukkan rules-nya. Required sama email, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita cek ya. If error ya, sama ini saya copy aja di bawah ya teman-teman ya. Kalau di sini ada error, ya maka return errornya. Atau sebenarnya errornya teman-teman bisa definisikan ya kalau satu-satu begini mah, misalnya email not valid misalnya gitu. Boleh-boleh aja.
Tapi kalau misalnya nggak ada masalah, maka kita juga bisa langsung return sukses. Oke. Kemudian kita bisa coba bikin roots-nya. Ini saya copy aja. Saya ganti jadi test variable. Di sini tinggal ganti variable. Nah, kemudian kita run. Oke, kemudian kita cek pakai Postman ya. Kita duplikat aja deh. Kedua ada edit, rename. Variable. Oke. Variable. Kita hit. Nah, keluarnya adalah email not valid. Oke, berarti sesuai nih sama yang kita definisikan di sini ya. Kita jagain. Email not valid. Tapi kalau misalnya kita paste, coba kita bikin dia paste gmail.com. Rerun ulang. Sukses. Gitu ya teman-teman. Nah, kita sudah tahu ya bagaimana cara memvalidasi struct dan memvalidasi variabel. Oke, ini saya matiin dulu. Sekarang kita coba implementasi ke dalam kode kita. Oke. Nah, kalau kita lihat di model ya, pegawai model, kita sudah punya struct di sini. Berarti tinggal kita kasih aja nih struct text untuk validate. Misal nama validate require. Copy aja ya. Alamat juga sama require, sama telepon juga require. Ini aja dulu ya teman-teman ya untuk contoh. Nah, berarti ini saya minimize dulu. Nah, kita akan coba pakai di store pegawai di sini ya. Store pegawai ini kan menerima variabel ya dari si controller. Dia menerima nama, alamat, dan telepon. Nah, ini yang akan kita validasi ya. Kalau misalnya kita bikin satu-satu ya, variabel bisa aja gitu ya. Kita bikin validasi untuk masing-masing parameter yang ada di sini. Nama kita validasi, alamat kita validasi, dan telepon ya. Seperti yang kita lakukan di tes variable validation ini bisa banget gitu ya. Tapi karena kita sudah bikin di sini ya, maka kita tinggal cek validasinya dengan cara memasukkan nilai ini ke dalam struct yang ada di atas. Gitu ya. Kemudian baru kita validate struct-nya. Jadi nggak perlu satu-satu. Oke. Contoh misalnya saya bikin di sini ya, validator.new, ini error. Kita import dulu validator di atas. Oke, kita kasih alias. Balik lagi ke bawah. Oke. Kemudian kita bikin struct-nya. Pegawai. Nah, kita kasih nama di atas tuh nama ya. Nama, alamat, telepon. Ya udah, berarti nama. Alamat. Telepon ya, telepon gitu ya. Jadi untuk nama ya, kita ambil dari nama yang ada dari parameter. Alamat juga sama, kita isi dari alamat yang dikirimkan via parameter. Telepon juga sama. Telepon. Not use. Oke, ntar kita pakai kok. Baru error ya. Kita bikin di sini v.struct ya. Kemudian kita masukkan struct-nya. If error, maka kita return aja responsnya, kemudian error kita return. Biar apa? Biar nanti controller yang akan menghandle errornya. Oke, sudah teman-teman, begini aja. Kita cek ya, kita coba. Ini kita run. Nah, saya udah bikin ya untuk postnya. Localhost 2 1234 pegawai. Kalau kita lihat roots-nya, maka pegawai ada di sini. Yang ini ya teman-teman ya. Dia ke controller store pegawai ya.
controller store pegawai, ke sini, diambil request payload ya, dari request yang akan dikirimkan oleh si user. Kemudian kita panggil store pegawai, kita lempar nih nama, alamat, sama teleponnya. Maka store pegawainya ini ada di models, kita buka modelsnya. Nah, masuk ke sini, baru ketemu sama validator kita. Kalau nggak valid, maka balikin lagi errornya, nanti ditangkap sama pegawai controller errornya. Kalau ada error, maka langsung kasih misalnya status internal server error, errornya apa gitu ya. Atau kalau misalnya mau lebih bagus errornya ya tinggal dikasih map string, kayak yang sebelumnya kita lakukan ya. Message error gitu. Oke, berarti kita buka Postman ya. Dia kan pakai JWT ya, kalau nggak salah ya tadi di roots dia sudah dikasih middleware is authenticated, maka di sini juga di pegawai kita sudah kasih authorization bidder token. Kemudian token di sini sudah ada gitu ya. Buat teman-teman yang belum paham token dari mana, maka silakan dilihat di video sebelumnya ya teman-teman ya. Video yang membahas seputar JWT. Berarti di body-nya kita sudah masukin nih nama, alamat, telepon. Contoh misalnya namanya jangan Dora deh, ganti ya. Jadi Budi. Gitu ya. Kemudian alamat Bogor atau jadi Depok. Jangan Budi deh. Siapa ya? Wawan misalnya. Telepon 0812 5555 4444 ya. Kita cek nih. Sebelumnya kita hilangin dulu nih. Jadi yang kita kirim nama doang. Kemudian kita lihat bagaimana validasinya bekerja. Nah, gini jadinya teman-teman. Kita sudah bikin message ya. Nah, kita lihat ini pegawai alamat require, pegawai telepon require, berarti nggak pass. Kalau kita alamatnya kita kasih, hasilnya begini, gitu ya. Nah, kalau telepon kita kasih, nah baru dia pas atau masuk ya ke dalam database kita. Kita lihat. Oke. Nah, Wawan Depok dengan nomor teleponnya. Oke, sekian ya teman-teman materi validasi atau validating input. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanya silahkan di comment section di bawah. Kemudian kalau ada saran kira-kira kita selanjutnya mau bahas apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung komen aja di bawah. Oke, selamat mencoba.